Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada pesan yang rasanya nancep banget di hati, sementara pesan lain ya udah lewat gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng rahasia di balik komunikasi yang benar-benar bisa menggetarkan jiwa. Pasti pernah kan, kita semua ngalamin ini. Duduk manis, dengerin orang ngomong, topiknya penting banget. Tapi kok rasanya hampa ya? Gak ada yang nyangkut sama sekali di hati. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Analogi ini kena banget ya kan? Pesannya mungkin bener, logis, tapi rasanya tuh kayak junk food buat jiwa kita. Kenyang sesaat, tapi 20 menit kemudian udah lapar lagi. Gak ada nutrisi yang benar-benar nempel. Jadi, inti masalahnya di mana dong? Oke, mari kita bedah dilema antara terang versus panas. Ini konsep kunci dari materi yang lagi kita bahas. Coba bayangin, ada dua ekstrim. Di satu sisi, ada komunikasi yang isinya terang semua. Faktanya benar, logikanya dapat, super akurat. Tapi, dingin banget kayak baca buku teks. Nggak ada apinya sama sekali. Nah, di sisi lain, ada yang isinya panas semua. Wah, semangatnya membara, emosional, energinya luar biasa. Tapi, pas didengerin lagi, isinya kosong melompong. Dua-duanya sama-sama gagal. Terus, keseimbangannya di mana? Nah, untuk itu, coba kita mundur sedikit deh. Kita belajar dari para maestro komunikasi di zaman dulu. Dan ternyata, ini bukan hal baru loh. Kemampuan buat menggabungkan logika dan gairah itu udah jadi seni kuno. Tradisi yang udah terbukti ribuan tahun bisa mengubah sejarah. Coba perhatikan pilihan katanya di sini. Bukan sekedar bicaralah, tapi serukanlah kuat-kuat. Ini tuh panggilan buat komunikasi yang nggak main-main, yang suaranya bisa mengguncang, kayak tiupan sangkakala. Terus, ada Yohanes Pembaptis. Dia bukan tipe akademisi yang tenang di belakang meja. Dia itu sosok yang membara, penuh kuasa. Dia nggak cuma ngasih informasi, tapi dia menantang. Dia mengkonfrontasi langsung para pendengarnya. Bahkan Yesus sendiri, di momen yang paling krusial, dia nggak memilih buat berbisik. Dia berdiri dan berseru, sebuah ledakan semangat yang jadi undangan terbuka buat siapapun yang haus dan mau mendengarkan. Oke, dari semua contoh tadi, polanya kelihatan jelas ya. Tapi, tunggu dulu, jangan salah sangka. Ini bukan soal drama atau emosi yang dibuat-buat. Ada prinsip yang jauh lebih dalam di baliknya. Dengerin deh kata-kata Pastor John Murray ini. Gairah atau passion itu bukan sekedar hiasan atau pemanis, tapi jantung dari komunikasi itu sendiri. Tanpa detak jantung itu, ya pesannya mati. Dan ini nih kayaknya hukum komunikasi yang nggak tertulis. Hati si pembicara itu ibarat kunci yang bisa membuka hati para pendengarnya. Kalau kuncinya nggak dimasukin dengan sungguh-sungguh, ya pintunya bakal tetap terkunci rapat. Nah, ini dia kata kuncinya, kesungguhan. Ini bukan tentang seberapa kencang suara kita atau seberapa emosional kita kelihatannya. Kesungguhan itu adalah gairah yang tulus, yang keluar dari keyakinan kita yang paling dalam soal kebenaran dan pentingnya pesan itu. Audiens itu pinter loh, mereka nggak cuma dengar kata-kata kita, mereka merasakan keyakinan kita. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya menumbuhkan gairah yang otentik ini? Ini bukan sulap ya, ini adalah proses yang butuh persiapan yang disengaja. Ada 3 langkah kuncinya. Pertama, sebelum kita membakar orang lain, kita harus terbakar lebih dulu oleh pesan itu. Nggak mungkin kan kita nyalain api kalau kita sendiri dingin? Kedua, kita harus benar-benar percaya 100% sama apa yang mau kita sampaikan. Dan yang paling penting, ubah mindset. Ini bukan panggung buat kita tampil, tapi ini adalah ruang pertemuan. Tujuannya bukan buat performa, tapi buat terhubung. Pada akhirnya, buat apa sih semua ini? Tujuannya cuma satu, mengubah pendengar jadi pelaku. Coba lihat contoh yang paling wow dari semua ini. Waktu Petrus berkhotbah dengan penuh kuasa di hari Pentakosta, reaksi orang-orang itu bukan tepuk tangan biasa. Dikatakan hati mereka tertikam. Ini respons yang dalam banget, artinya pesannya itu benar-benar nembus pertahanan mereka. Dan perhatikan pertanyaan mereka selanjutnya. Mereka nggak nanya, oke, ada informasi apa lagi yang bisa kami pelajari? Mereka langsung nanya, terus kami harus berbuat apa? Nah, ini dia jembatan dari sekedar tahu jadi bertindak. Komunikasi yang efektif itu memicu hasrat untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau kita rangkum, resep komunikasi yang bisa mengubah hidup itu ya, yang punya kuasa, yang digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Disampaikan dengan keyakinan penuh, sampai bisa menyentuh emosi pendengarnya, dan yang paling penting, menanamkan keinginan untuk berubah.
Jadi inilah intinya, terang tanpa panas cuma akan bikin kita pinter tapi nggak menggerakkan kita. Sebaliknya, panas tanpa terang bisa bikin kita semangat sesaat tapi habis itu bingung mau kemana. Tapi saat keduanya bersatu, disitulah transformasi sejati bisa terjadi. Bukan cuma pikiran yang diisi, tapi hati yang diubah. Nah, sebagai penutup, coba deh kita tarik ini ke hidup kita masing-masing. Pikirkan sejenak. Entah itu dalam pekerjaan, keluarga, atau di komunitas, pesan apa sih yang menurut Anda saking pentingnya sampai layak untuk disampaikan bukan cuma dengan otak, tapi dengan segenap hati Anda?